Kender TV, ketawa tanpa khawatir. Ngaca dulu aku. Itu di depan situ sudah oke belum gitu ya? Ngaca. Kayaknya udah oke sih. Kenapa dibalik-balik gitu? Kita bahas apa nih? Bahas tentang hukuman mati untuk para yang nggak bisa diatur. Jadi kan kemarin yang lagi sempat rame ini adalah si Heri Wirawan ya, yang memperkosa santriwatinya. Nah sekarang ini terakhir itu dia dituntut hukuman mati, sama hukuman mati kalau nggak salah sama ada kebiri kimia namanya. Kebiri kimia gimana tuh? Jadi itu bijinya nggak dipotong. Kalau di kebiri biasa kan bijinya dipotong tuh. Kalau di kebiri kimia tuh pokoknya itu ya bijinya nanti pokoknya tidak bisa berguna lagi aja deh Bijinya semuanya. nggak bisa ngaceng juga berarti? Iya. Aduh. Apa enak sih nggak bisa ngaceng? Ya mana aku tahu. Kalau aku sih bisa-bisa aja ya. Makanya itu. Makanya. Ya, tapi aku setuju sih hukumannya itu sih. Apa? Hukumannya adalah nggak bisa ngaceng, tapi tiap hari ditontonin film bokep terus. Wah. Tapi ya serat ada ya. Nggak bisa dilampiasin. Itu kayaknya lebih oke ya. Iya. Gimana kayak gitu ya? Atau enggak ini? Tapi ada penolakan loh hukuman mati itu. Ada Dari Komnas HAM. Aku makanya itu maksud aku itu Komnas HAM jurusan mana ya? Maksudnya yang kayak menolak hukuman mati tapi dampaknya dari dia ini buat korban itu kan gede banget. Iya nggak? Jadi kalau katanya Kepala Kejati Jawa Barat ya, ini baca berita deh sekarang. Apa tuh? Dituntut untuk hartanya ini dilelang, disita dan dilelang sebagai kompensasi biaya hidup para korban dan bayi yang dilahirkan dari para korban. Oh gitu. Tapi masalahnya adalah berarti pesantrennya harus ditutup. Oh iya dong. Iya kan? Pesantren abal-abal tuh. Nah, yang pesantren abal-abal kan yang punya. Tapi kan banyak orang yang datang ke situ, santriwati ya di situ nggak salah pesantren wanita ya. Itu yang datang ke situ memang niatnya untuk belajar, dititipkan sama orang tuanya, kayak gitu loh. Iya toh? Iya sih. Iya kan? Terus kalau dijual, ya otomatis anak-anak ini harus pindah lagi, nyari lagi dong. Dan kalau misalnya itu biaya tidak ditanggung, biaya-biaya sendiri, ya kan otomatis keluar biaya lagi. Ya itu urusannya yang punya usulan untuk tadi ya. Bingung. Cuman ya mungkin udah dipikirkan kalau itu ditutup. Cuman gara-gara satu orang yang yang kelakuannya kayak gitu kelakuannya. Itu baru satu orang. Itu baru satu orang. Dan baru satu kasus yang ketahuan pondok pesantren. Jadi bener gak sih maksudnya? Maksudnya bukan semua global, bukan semua maksudnya. Bukan aku ya. Salah jelas ya bukan aku yang ngomong ya. Nggak, maksudnya begini. Maksudnya kan nggak pondok pesantren itu bagus. Iya, udah ya. Ngerti. Tapi masa nggak kepikiran sih? Apa ya cuman satu pondok pesantren gitu? Kan nggak mungkin kan? Ya nggak tahu. Menurutmu? Ya kalau menurut aku ya aku nggak tahu. Jawabannya mungkin atau tidak? Ya nggak tahu. Gula aman top brengsek. Ya
Kalau mungkin loh ya, kalau di pondok pesantren yang lain nggak tahu, tapi mungkin pelakunya dari orang-orang yang seharusnya tidak melakukan itu tuh loh gitu. Itu sih mungkin aja gitu. Apakah negara ini perlu membentuk tim investigasi pondok pesantren? Sebenarnya yang enggak juga. Yang paling penting adalah dimudahkan hukuman mati. Dimudahkan hukuman mati. Iya, soalnya kayaknya sekarang itu ya kayak hukuman mati itu pertimbangannya banyak banget. Ya mungkin. Jadi aku tuh pernah nonton gini loh. Jadi itu pertimbangan untuk hukuman mati itu sebenarnya itu tidak bisa diterima oleh pasal itu sendiri gitu loh. Jadi kayak dia korupsi kayak let's say korupsi nih. Dia korupsi pada saat Misalnya siapa? pandemi. Misalnya siapa tuh? Ya kan udah ketangkap tuh. Siapa? Ya kan udah ketangkap. Iya kan? Nggak tahu aku korupsi siapa. pada saat pandemi itu sebenarnya bisa dikenakan hukuman mati, tapi dijadikan pertimbangan adalah dia sempat menjadi menteri kalau nggak salah dan dia sudah berbakti kepada negara, itu dijadikan pertimbangan yang dimana menurut aku itu kan nggak masuk akal. Kalau orang waktu dia jadi menteri kan dia korupsi, Masuk akal. buat mereka iya Berbakti kepada negara. nah iya makanya yang seperti itu. Nah mungkin siapa tadi nih yang pimpinan pada pesantrennya? Heri Wirawan. Mungkin dia nggak jadi hukuman mati karena berbakti pada kepercayaannya gitu. Mungkin. Positive thinking dong yo. Iya, gitu. loh aku positive thinking loh ya. Cuman maksudnya di saat yang seperti ini kita nggak wajib kok positive thinking kok. Iya kan, maksudnya itu udah jelas. Anak ini pertama ya, pemerkosaan. Yes. Oke, pemerkosaan. Anak di bawah umur. Yes. Oke, anak di bawah umur. Yes. Hamil, melahirkan berkali-kali. Dijual lagi itu anaknya untuk cari. Betul, untuk cari uang. Nah. Bukan dijual, sorry. Digunakan untuk digunakan. mencari uang. Oke. Sebagai media ya. Oke, iya itu. Terus? Pantas nggak itu? Enggak sih. Ya udah. Kan, Gitu. kan itu pantas nggak sih ya? Pertanyaan bukan pantas nggak sih? Pantas hidup nggak gitu pertanyaannya. Maksudnya kalaupun begini hidup, aja gimana? karena korbannya mungkin nggak ada dari anggota keluarganya Komnas HAM mungkin. Mungkin. Kalau itu nyenggol dari Wah. anggota keluarganya Komnas HAM. Ini aku tak pateni dewe. Oh, saya tolak hukuman mati. Biarkan saya yang membunuhnya. Setahun aja deh. setahun. Kasih dia hukuman setahun. Hukuman setahun ya. Nah, Tapi kasih dia untuk hukuman mata ini setahun. ya. Betul. Seru juga itu kayaknya. Kayak yang ibu-ibu yang ngejar anaknya gara-gara lapor polisi itu. Iya kan? Akhirnya kan nanti lama-lama kalau memang kayak begini di Indonesia itu banyak apa ya kalau aku bilang ya itu ya. Dibilang superhero enggak juga, dibilang anti villain berarti bisa ya kok kayak gitu ya. Apa sih yang membuat pemerkosa ini jerah terhadap perbuatannya? Nggak ada, geng. Nggak ada ya? Nggak ada. Hubungannya dengan nafsu. Iya, kejiwaan yang kayak begitu. Kejiwaan, Nggak ya. ada mereka yang kayak bikin cerahnya nggak ada. Ya udahlah mati. Kecuali atau enggak tiap 5 menit ya biji disentil. Wanjis. Pak. Ayo, ngaceng, pak. Gitu dah. Mulai dah. Ayo punya keinginan. Pak gitu lagi. Wih, gila ya. Karena ya jujur sih ya maksudnya mau dia tahu tentang agama, justru malah kalau harusnya hukumannya lebih berat gitu loh. Karena tahu agama ya. Udah tahu nggak boleh, udah tahu itu tidak baik dilakukan. Di manakah nalar dia atau cara berpikir dia berada ketika dia akan melakukan pemerkosaan gitu loh. Itu loh. Apa yang menjadi hal dasar dia sehingga bodo amat lah. Iya. Apa karena nggak ketahuan atau nggak berani ngelapor?
Atau gampang lah, tinggal minta maaf aja udah beres. Gus Lolo kan maaf gitu, atau gimana nggak tahu, akalnya tuh gimana nggak tahu. Jadi itu mungkin loh ya. Atau, mungkin pertimbangannya adalah karena memiliki anak. Karena mau nggak mau ini kan masih anaknya dia nih. Yang anak-anak yang lahir ini. Atau gini aja, diperbolehkan anggota keluarganya untuk diperkosa juga gitu, gimana? Waduh, jangan dong. Sakit nih gondrong nih. Waduh. Kan aku bingung nanggepinnya. Aku udah kebiasaan nonton film-film psycho gitu-gitu ya. Loh, biar sama-sama adil apa sih? Iya, oke. Mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa. Iya, aku ngerti maksudnya, cuman itu gimana? Wah, nggak gitu juga, Nggak gitu Pak. juga. Kan kesian orang yang membalaskan dendamnya. Iya dong. Yang di luar sana yang pemerkosa asu. Bojoku pengen diperkosa. Aku rak siap. Tanggapannya gitu. Terlalu psycho ya. Mohon itu di skip aja ya. Pura-pura nggak dengar ya. Lah terus gimana coba? Apa sih gitu loh? Iya, akhirnya kan sekarang itu mau nggak mau, kalau memang akhirnya hukuman mati ditangguhkan atau tidak diperbolehkan atau apa, ya siap-siap aja. Kalau nanti bakal banyak orang yang tidak percaya dengan hukum yang ada gitu. Maksudnya hukum dianggap tidak adil gitu. Ya itu yang aku bilang. Anti villain atau anti apa sih namanya itu? Pada siap datang. Pada siap datang semua gitu. Kayak ibu-ibu yang kemarin nangkap anaknya di pemerkosa itu. Berarti bisa ditarik kesimpulan begini ya. Orang yang mengenal agama juga belum tentu baik juga ya. Iya, betul. 2000 years later. Iya, benar. Iya kan? Benar. Gitu kan? Benar. Apa sih? Dia punya pondok pesantren gitu, kan? Belum tentu. Maksudnya Kita mencoba untuk pada saat dia punya, aku mau bangun pondok pesantren yang agamis, yang apa, menyebarkan nilai-nilai agama. Nah, nilai agama yang baik. Mana nilai agama baik, nggak ada yang buruk ya. Mendidik generasi untuk berada pada jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Terus? Tapi mohon maaf, aku cuma bisa nyediain tempat, bukan akhlak.